Coba bayangkan, apa jadinya kalau besok pagi Anda membuka mata, Anda nyalakan keran, dan menemukan tidak ada satu tetes pun air yang keluar. Panik bukan? Bingung mau masak atau mandi bagaimana? Tapi, tahu nggak teman-teman? Drama keran kering ini bukan bayangan semata bagi saudara kita di Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena cerita tersebut merupakan kondisi nyata saat musim kemarau tiba. Menariknya nih, masyarakat di sana punya cara yang unik untuk survive, dan hal tersebut tidak akan kita temukan pada buku teks sains modern. Penasaran kan, apa sih yang dilakukan oleh saudara kita itu? Ayo, kita bahas sekarang. Jika dilihat oleh para peneliti sosiologi lingkungan, masalah krisis air ini bukan hanya tentang soal alam yang kurang bersahabat, tetapi merupakan sebuah konstruksi sosial. Artinya, masyarakat di sana nggak cuma pasrah, namun mereka secara aktif membangun tradisi sebagai respon terhadap keterbatasan itu. Pernah dengar tentang tradisi resan atau ritual merti sendang? Nah, disinilah letak serunya. Jadi, warga setempat itu punya serangkaian kebiasaan adat yang tujuannya untuk menjaga dan merawat pohon-pohon besar di sekitar sumber air. Dan mitosnya, pohon-pohon tersebut dianggap sakral. Namun secara ilmiah, fungsi dari akar pohon-pohon besar itu untuk menyimpan air tanah agar tetap ada. Ini yang disebut sebagai resiliensi sosioekologis, sebuah kearifan lokal yang terbukti ampuh menjaga keseimbangan ekosistem. Teman-teman mungkin mikir, kalau airnya langka, warga pasti rebutan dan berantem kan? Nyatanya tidak sama sekali. Justru dari hal tersebut, kekuatan modal sosial bekerja. Lewat tradisi gotong royong dan sistem iuran air yang adil, warganya jadi saling berbagi. Keterbatasan air diredam oleh kepercayaan dan rasa kekeluargaan yang sangat erat. Jika kita analisis dengan perspektif ekologi politik, masalah air di Gunung Kidul itu perlahan berubah dari masalah alam menjadi masalah yang bersifat struktural. Kenapa begitu? Karena saat ini terdapat pengaruh pasar, komersialisasi air tangki swasta, hingga meningkatnya pembangunan objek wisata yang mengambil sumber daya air lokal. Air yang dulunya dianggap sakral oleh warga lewat tradisi resan, kini mengalami proses komodifikasi, yang berarti dijadikan barang demi keuntungan ekonomi. Secara teori keadilan lingkungan, hal ini menjadi sinyal peringatan. Para penduduk rentan bisa terabaikan. Warisan budaya masyarakat setempat tidak seharusnya dijadikan alasan bagi pemerintah untuk menghindar dari tanggung jawab dalam menyediakan sistem penyediaan air bersih yang adil dan merata. Jadi dari kearifan lokal masyarakat Gunung Kidul, kita belajar satu hal penting, bahwa air bukan sekedar rumus kimia H2O yang mengalir dari keran rumah kita saat kita membutuhkannya. Akan tetapi, air adalah sumber kehidupan dan cerminan bagaimana kita menghargai kehidupan. Saya Aulia Istiqomah dengan NIM 25513044. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.